Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi presentasi terkait dengan teknik pemeriksaan dan perskoran hasil tes. Nah, baik, sebelum berlanjut ke pemaparan materi, terlebih dahulu perkenalan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Niko Mantri Kumala Dewi dengan NIM akhir 01, lalu ada Niputu Eka Lestari Dewi dengan NIM akhir 02, dan ada Niputu Octamia dengan NIM akhir 10, yang terakhir ada Andre Alfredo Gultom dengan NIM akhir 20. Nah, selanjutnya adalah pembahasan. Adapun 3 subbahasan pada materi kita pada kali ini, yaitu yang pertama terkait pemeriksaan dan penskoran teks uraian, yang kedua pemeriksaan dan penskoran teks objektif, dan yang terakhir adalah penskoran teks lisan. Nah, lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pemeriksaan dan penskoran teks uraian. Dimulai dari teknik pemeriksaan hasil tes uraian. Tes uraian atau esai merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran yang mengharuskan peserta didik menjawab soal dalam bentuk kalimat atau paragraf panjang. Nah, adapun tujuan dari tes ini tidak hanya untuk mengukur penguasaan materi, tetapi juga menilai cara berpikir, kemampuan analitis, dan keterampilan komunikasi tertulis peserta didik. Nah, dalam proses pemeriksaan jawaban pada teks uraian dilakukan dengan membaca dan membandingkan jawaban siswa dengan kunci jawaban yang telah dibuat. Nah, menurut Giftu Supriyadi tahun 2011, teknik penskoran tes uraian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca jawaban siswa secara keseluruhan. Yang kedua, membandingkan isi jawaban siswa dengan pedoman atau kunci jawaban. Yang ketiga, memberikan skor pada setiap butir soal yang dituliskan di bagian pojok kiri lembar jawaban. Yang keempat, menjumlahkan seluruh skor untuk selanjutnya diolah sebagai nilai akhir siswa. Nah, teks uraian meskipun memiliki kekurangan dari segi efisien waktu, tetapi memiliki keunggulan dalam mengukur kedalaman pemahaman siswa. Untuk soal ini juga memungkinkan guru mengevaluasi proses berpikir dan kemampuan argumentasi peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan tes subjektif atau tes uraian. Tes subjektif seperti tes uraian menuntut ketelitian lebih tinggi dalam pemeriksaan dibandingkan tes objektif. Untuk itu, guru dan evaluator perlu memahami langkah-langkah yang tepat agar pemeriksaan hasil tes dapat dilakukan secara adil dan akurat. Menurut Hamalik 2001, terdapat beberapa petunjuk yang dapat membantu guru dalam memeriksa dan memberikan nilai pada tes esai. Yaitu yang pertama, ambil beberapa lembar jawaban siswa sebagai sampel, lalu baca secara menyeluruh guna mendapatkan gambaran umum tentang kualitas jawaban yang diharapkan. Yang kedua, beri skor pada satu soal yang sama dari semua lembar jawaban siswa terlebih dahulu sebelum memeriksa soal lainnya. Hal ini untuk menjaga kekonsistenan penilaian. Yang ketiga yaitu sebelum memberi nilai pada jawaban siswa, guru disarankan membaca kembali materi pembelajaran baik dari tes maupun ceramah yang relevan dengan soal. Yang keempat, buat daftar poin-poin penting yang seharusnya ada dalam jawaban siswa untuk setiap soal yang diberikan. Dan yang kelima, selain itu diberi bobot pada masing-masing poin penting, lalu lakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan cara membaca setiap jawaban dan mencocokkannya dengan rincian yang sudah ditentukan. Langkah-langkah ini penting dilakukan oleh guru sebagai evaluator ketika menggunakan tes bentuk uraian sebagai alat evaluasi hasil belajar. Selain menyusun soal, guru sebaiknya segera memberi kunci jawaban atau pedoman penilaian sebagai acuan dalam proses pemeriksaan. Pedoman inilah yang akan menjadi dasar dalam membandingkan jawaban siswa dengan jawaban ideal yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, dalam proses pemeriksaan tes uraian, adapun menurut Sugijono 2011, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai siswa. Yang pertama yaitu standar mutlak, di mana penilaian ini didasarkan pada capaian individu terhadap
kriteria yang sudah ditetapkan. Prosedur penilaiannya adalah yang pertama, membaca setiap jawaban siswa untuk setiap soal dan membandingkan dengan pedoman jawaban yang telah disisipkan. Yang kedua, memberikan skor berdasarkan kesesuaian jawaban siswa dengan pedoman dan menuliskan skor tersebut di bagian kiri jawaban siswa. Yang ketiga, menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh sebagai bahan pengelolaan nilai akhir. Selain standar mutlak, ada pun standar relatif, yaitu penilaian dilakukan dengan membandingkan capaian siswa terhadap capaian siswa lainnya dalam satu kelompok. Langkah-langkah penilaiannya adalah periksa terlebih dahulu jawaban soal nomor 1 dari seluruh siswa agar memperoleh gambaran umum tentang variasi jawaban yang muncul. Selanjutnya, beri skor untuk soal nomor 1 sesuai kategori jawaban. Misalnya, jika jawabannya lengkap, mendapatkan skor 2, jika jawabannya kurang lengkap, mendapatkan skor 1, dan jika jawabannya menyimpang atau kosong, mendapatkan skor 0. Selanjutnya, dengan memeriksa soal nomor 2 dari seluruh siswa dengan cara yang sama. Lalu beri skor untuk soal nomor 2. Selanjutnya, lanjutkan ke soal-soal berikutnya hingga seluruh butir soal selesai diperiksa. Setelah semua soal diperiksa, jumlahkan skor yang diperoleh setiap siswa sebagai dasar pengolahan nilai selanjutnya. Dengan menerapkan kedua pendekatan tersebut secara tepat, guru dapat menghasilkan penilaian yang adil, sistematis, dan mencerminkan kemampuan siswa secara akurat, baik secara individual maupun secara konteks kelompok. Teknik selanjutnya yaitu penskoran tes subjektif atau tes uraian. Dalam melakukan penskoran tes subjektif atau tes uraian, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan agar penilaian menjadi lebih terarah dan adil. Menurut Mahaeni dalam Budiani DKK 2010, terdapat 3 cara penskoran dalam menilai performa siswa. Yang pertama yaitu skor holistik atau holistic scoring, merupakan metode penskoran yang didasarkan pada penilaian keseluruhan atau impresi terhadap kualitas jawaban siswa. Skor diberikan secara menyeluruh tanpa memperhatikan bagian-bagian secara terpisah. Contohnya, dalam menilai karangan siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan nilai langsung seperti 80, misalkan dalam skala 0 sampai 100. Berdasarkan kesan umum tanpa mengurangi bagian-bagian karangan. Ini disebut skor holistik. Yang kedua yaitu skor analitik. Dalam metode ini, skor diberikan pada masing-masing aspek atau komponen yang dinilai memberikan kontribusi terhadap performasi keseluruhan. Contohnya, dalam menilai karangan, guru menetapkan 5 komponen seperti isi, organisasi isi, tata bahasa, kosakata, dan mekanika. Masing-masing komponen diberi nilai tersendiri yang kemudian bisa dijumlahkan atau dirata-ratakan. Ini adalah contoh penskoran analitik. Yang terakhir yaitu skor unsur utama. Skor diberikan berdasarkan unsur-unsur khusus yang dianggap penting atau dominan dalam suatu jenis tugas. Contohnya yaitu untuk jenis karangan deskriptif, guru menilai 3 aspek utama yaitu kesesuaian topik, kualitas deskripsi, dan teknik mendeskripsikan. Masing-masing aspek tersebut diberi skor tersendiri. Dari berbagai penelitian diketahui bahwa metode skor analitik yang dapat dipadukan dengan pendekatan primary treatise menunjukkan hasil yang lebih objektif dalam menilai kinerja siswa. Sementara itu, menurut Surat Pratnata 2004 pada halaman 220-226, secara umum terdapat 2 metode utama dalam penskoran tes uraian. Yang pertama yaitu penskoran analitik. Dalam metode ini, guru harus lebih dahulu menyusun daftar unsur penting yang akan dinilai dalam jawaban siswa.
Masing-masing unsur tersebut kemudian diberi skor berdasarkan hitungan penskoran yang telah dibuat. Guru memiliki alasan yang logis ketika menetapkan skor untuk tiap unsur. Sebaiknya, guru menentukan skor total maksimal terlebih dahulu, kemudian mendistribusikannya ke masing-masing unsur. Yang kedua, penskoran holistik. Pada metode ini, guru menilai jawaban siswa secara keseluruhan tanpa memberikan nilai terpisah untuk masing-masing unsur. Penilaian dilakukan berdasarkan kesan umum terhadap kualitas jawaban siswa. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan masing-masing, dan pemilihannya bisa disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta karakteristik soal yang digunakan. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan dan penskoran tes objektif. Yang pertama, teks objektif. Teks objektif juga dikenal sebagai short answer atau negative. Tes terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan jawaban yang singkat dan langsung. Dalam teks ini, responden biasanya diminta untuk memilih jawaban yang benar dari beberapa alternatif yang disediakan atau mengisi jawaban yang tepat dengan beberapa kata atau skill. Menurut Zearon 2016, dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran, tes objektif sering disebut juga sebagai tes dikotomi karena jawabannya hanya bisa berupa benar atau salah, dan skor yang diberikan biasanya antara 1 dan 0. Tes objektif adalah jenis tes di mana siswa diminta untuk memilih jawaban yang dianggap benar dari beberapa opsi yang tersedia. Adapun menurut Erianto 2022, karakteristik utama dari tes objektif adalah bahwa siapapun yang mengoreksi jawaban akan menghasilkan nilai yang sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Sedangkan menurut Jajanan Nana 2006, tes objektif memiliki beberapa bentuk seperti pilihan benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan isian pendekatan atau melengkapi. Tes ini dirancang untuk memfasilitasi penilaian yang lebih objektif karena jawaban yang benar telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan tes subjektif, di mana penilaian dapat dipengaruhi oleh penilaian individu yang bersifat subjektif. Adapun kelebihan tes objektif meliputi representasi yang baik terhadap isi dan luas materi pembelajaran, serta kemudahan dan kecepatan dalam pemeriksaan menggunakan kunci jawaban dan teknologi seperti mesin scanner. Pemeriksaannya dapat dilakukan oleh orang lain tanpa adanya pengaruh subjektif dari guru atau siswa. Menjaga objektif dalam proses pemeriksaan dan penskoran. Selain itu, kelemahan tes objektif termasuk memerlukan persiapan yang lebih rumit karena banyaknya butiran soal yang harus diperhatikan secara teliti untuk menghindari kelemahan lainnya. Magdalena 2023 menjelaskan bahwa tes objektif membutuhkan persiapan yang lebih intensif dibandingkan tes subjektif, karena harus diperhatikan bahwa setiap bulir soal valid dan menghindari kelemahan-kelemahan potensial. Selain itu, butiran-butiran soal cenderung hanya menguji ingatan dan pemahaman konsep, sehingga sulit untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti sistis dan kreativitas. Ada juga potensi bagi siswa untuk berspekulasi atau mengandalkan keberuntungan dalam menjawab soal. Dan kerjasama antara siswa dapat mengerjakan tes mungkin lebih terbuka. Jenis tes objektif mencakup pilihan ganda, tes benar salah, tes jawaban singkat atau isian singkat, dan tes menjodohkan. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan tes dan penskoran tes objektif. Teknik pemeriksaan yang sering digunakan oleh guru di sekolah adalah dengan menggunakan kunci jawaban, terutama jika jumlah peserta tes terbatas dan jumlah soal tidak terlalu banyak. Lembar jawaban yang telah diisi dengan kunci jawaban dilubangi atau ditandai sesuai dengan kunci jawaban. Nah, skor 1 diberikan untuk jawaban benar, sedangkan skor 0
diberikan untuk jawaban yang salah atau tidak terjawab. Menurut Budiani dan kawan-kawan tahun 2010, secara umum pemeriksaan dan peskoran pada tes objektif cukup sederhana, cukup dengan membuat kunci jawaban kemudian dicocokkan dengan jawaban siswa. Melakukan perhitungan, jumlah jawaban benar dikalikan bobot setiap soal bila ada, lalu dibandingkan dengan skor maksimal idealnya. Misalnya, skor maksimal ideal sebuah tes dengan 50 butir soal adalah 100. Dengan demikian, bobot tiap butir soal adalah 2. Seorang siswa yang menjawab 36 butir soal akan mendapatkan skor 72. Selain cara tadi, lembar jawaban pilihan ganda dapat diperiksa otomatis dengan bantuan mesin pembaca atau scanner mesin dan data hasilnya dapat diolah menggunakan komputer. Dengan menggunakan lembar jawaban komputer atau LJK, serta pensil mengandung grafit atau 2B. Selanjutnya, teknik penskoran tes objektif terbagi menjadi 2, yaitu tes bentuk pilihan ganda dan tes bentuk jawaban singkat dan menjodohkan. Untuk proses pemberian skor pada tes pilihan ganda memiliki 2 cara, tanpa sistem denda atau mengabaikan pilihan yang salah pada jawaban yang telah dipilih, dan yang kedua, memberikan denda pada jawaban yang ditebak. Dalam skor dengan mengabaikan pilihan yang salah atau sistem tanpa denda, menurut Zainal Arifin tahun 1991, memungkinkan dengan 2 cara, yakni dengan mempertimbangkan bobot skor setiap soal dan dengan mengabaikan bobot skor. Pertama, menurut Sukiman tahun 2017, untuk cara pertama yakni dengan menghitung jawaban yang benar setiap tes T, selanjutnya dikalikan bobot skor setiap soal. Cara ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Skor sama dengan sigma R atau jumlah jawaban betul dikali weight bobot skor tiap soal. Nah, contohnya, tes dengan jumlah soal sebanyak 40 butir, jumlah jawaban yang benar ada 20. Nah, pada tiap butir soal mempunyai bobot semisal 1,5, sehingga skor yang diperoleh adalah 20 dikali 1,5 sama dengan 30. Kedua, yakni menjumlahkan jawaban yang benar dengan setiap soal diberi skor 1. Maka hasil jawaban yang benar adalah skor yang diperoleh peserta didik. Hal ini dapat dirumuskan dengan skor sama dengan sigma R atau jumlah jawaban yang betul. Contohnya, terdapat 40 soal tes. Selanjutnya ditemukan semisal jumlah jawaban yang benar adalah 20, sehingga skor yang didapat murni 20. Nah, yang sekarang dengan sistem denda pada jawaban yang ditebak dapat dirumuskan sebagai berikut. Skor sama dengan sigma R dikurang sigma W per O, banyaknya pilihan yang dipasang pada soal dikurang 1 atau bilangan tetap. Nah, contohnya, soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir, terdapat 4 opsi pilihan, didapatkan 20 jawaban yang benar. Untuk jawaban yang salah semisal ada 12, lalu untuk jawaban yang tidak dijawab semisal ada 8, maka skor yang diperoleh adalah 16. Selanjutnya, tes bentuk jawaban singkat dan menjodohkan. Nah, secara umum untuk melakukan penskoran pada kedua bentuk tes ini adalah dengan tidak memperhitungkan sanksi berupa denda. Secara umum, jawaban benar mendapatkan skor 1 dan jawaban salah diberikan skor 0. Rumus yang digunakan dalam memberikan skor adalah skor sama dengan sigma R. Contohnya, terdapat 20 jumlah tes jawaban singkat, selanjutnya terdapat 18 jawaban yang benar sehingga skor yang diperoleh murni 18. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tes bentuk jawaban singkat dan menjodohkan. Nah, secara umum untuk melakukan penskoran pada kedua bentuk tes ini adalah dengan tidak memperhitungkan sanksi berupa denda. Secara umum, jawaban benar mendapatkan skor 1 dan jawaban salah diberikan skor 0. Rumus yang digunakan dalam memberikan skor adalah skor sama dengan sigma R. Contohnya, terdapat 20 jumlah tes jawaban singkat, selanjutnya terdapat 18 jawaban yang benar sehingga skor yang diperoleh murni 18. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Baik,
di sini kita akan membahas mengenai penskoran tes lisan. Nah, tes lisan itu adalah bentuk evaluasi di mana peserta didik diminta untuk menyampaikan jawaban secara verbal. Nah, tes ini sering digunakan untuk menilai kemampuan komunikasi, pemahaman konsep, dan keterampilan berpikir kritis secara langsung. Nah, di sini juga peserta didik akan menjawab pertanyaan secara lisan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan perintah atau pertanyaan yang diberikan. Nah, di tes ini termasuk kelompok tes verbal yang menggunakan bahasa lisan sebagai media pengujinya. Nah, ada beberapa teknik penskoran tes lisan. Menurut para ahli seperti Sudijono 2011 dan Marhaini dalam Budiani DKK 2010, ada beberapa teknik penskoran yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu penskoran holistik atau holistic scoring. Yang pertama yaitu dengan menilai jawaban secara keseluruhan berdasarkan kesan umum, yang artinya penilai tidak memeriksa tiap bagian dari jawaban satu persatu seperti gramar, struktur, isi, melainkan menilai dari keseluruhan siswa dalam menjawab. Contohnya, guru mendengarkan jawaban siswa dan langsung menilai secara menyeluruh tanpa menghitung jumlah kosakata atau struktur kalimat yang benar. Nah, ini juga cocok untuk menilai spontanitas, kelancaran, dan pemahaman umum dalam berbicara. Spontanitas, seberapa lancar siswa menjawab tanpa banyak berpikir lama dan tidak mengulang-ulang kata. Pemahaman umumnya yaitu apakah siswa memahami pertanyaan dan menjawab dengan isi yang relevan dan benar secara makna. Nah, itulah penskoran holistik. Nah, yang ketiga juga memberikan nilai 0 sampai 100 berdasarkan keseluruhan penampilan siswa saat menjawab secara lisan. Artinya, guru mendengar siswa berbicara, misalnya menjawab pertanyaan atau menjelaskan topik. Guru menilai berdasarkan kesan umum, apakah siswa tersebut cukup baik, cukup paham, atau bisa dimengerti oleh siswa tersebut. Kemudian, guru memberikan nilai dari rentan 0 sampai 100 tanpa membagi skor ke dalam bagian-bagian teknis, misalnya 20 poin gramar, 30 poin kosakata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknik penskoran primary trait, penilaian berdasarkan ciri utama tugas. Nah, fokus pada tujuan spesifik dari tugas tersebut. Penskoran ini hanya menilai unsur paling penting atau paling utama dari jenis lisan tertentu, bukan semua aspek kemampuan berbicara secara umum, melainkan aspek yang dinilai tergantung pada tujuan yang diberikan, tujuan tugas yang akan diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, ada teknik penskoran analitik atau analytic scoring. Nah, ada beberapa aspek-aspek umum dalam penskoran analitik. Yang pertama, isi jawaban. Nah, isi jawaban ini apakah siswa mengandung informasi yang sesuai dan cukup lengkap, dinilai dari relevansi, kepaduan ide, dan isi pokok yang dijelaskan. Itulah isi dari jawaban. Nah, yang kedua itu kelancaran bicara. Nah, apakah siswa berbicara tanpa terlalu banyak jeda, pengulangan, atau berhenti tiba-tiba. Juga dinilai dari kecepatan bicara yang wajar, aliran kalimat, dan spontanitas. Yang ketiga yaitu pelafalan. Nah, apakah siswa melafalkan kata dengan benar dan jelas, tidak harus seperti penutur asli, tapi cukup bisa dimengerti. Nah, yang keempat tata bahasa atau grammar. Nah, apakah siswa menggunakan struktur kalimat yang benar, termasuk penggunaan teses, kata sambung, subjek, predikat, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kesesuaian dengan pertanyaan. Nah, ini juga dapat dinilai dengan apakah jawaban relevan dan benar-benar menjawab apa yang ditanyakan, dan dinilai dari pemahaman terhadap maksud pertanyaan. Nah, di sampingnya ini merupakan contoh skor 1-5 per aspek. Nah, ini masing-masing aspek diberi nilai skala 1-5, lalu semua nilainya dijumlahkan. Nah, aspek pertama isi jawaban, skornya misalnya 4. Aspek kedua kelancaran bicara, skornya misalnya 3.
Aspek ketiga, pelafalan skornya 5, tata bahasa skornya 3, kesesuaian dengan pertanyaan skornya 4. Jadi totalnya ada 19 dari maksimal yang harusnya 25. Adapun langkah-langkah penskoran tes lisan. Yang pertama yaitu guru menyiapkan pedoman penilaian atau rubrik yang mencakup kriteria dan skala nilai. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan seksama jawaban siswa selama tes berlangsung. Yang ketiga, memberikan skor langsung setelah siswa selesai menjawab agar tidak lupa detail jawabannya. Yang keempat, mencatat poin penting dari jawaban siswa untuk mendukung penilaian yang akurat. Yang terakhir, menghindari bias pribadi dan fokus pada kriteria penilaian. Nah, ini merupakan contoh rubrik sederhana penskoran tes lisan dalam skala 1 sampai 4 per aspek. Nah, dalam aspek penilaian ada 4 aspek yang dinilai, yaitu isi jawaban, pelafalan, kelancaran berbicara, dan tata bahasa. Nah, dari aspek tersebut dinilailah dengan skala 1 sampai 4 per aspek. Skala 1 kurang, skala 2 cukup, skala 3 baik, dan skala 4 sangat baik. Misalnya dalam isi jawaban penilaiannya tidak relevan, itu dapat skala 1, skala 2 kurang lengkap, skala 3 relevan dan cukup lengkap, dan skala 4 lengkap dan mendalam. Artinya semakin tinggi skalanya semakin sangat baik dalam aspek tersebut. Nah, dari pemaparan materi tadi, ada pun kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu yang pertama, pemeriksaan tes uraian memerlukan ketelitian tinggi karena jawabannya bersifat terbuka dan beragam. Untuk menjaga keadilan dan objektivitas diperlukan pedoman penskoran yang terstandar, baik dengan pendekatan standar mutlak maupun standar relatif. Teknik penskoran seperti holistik, analitik, dan primary traits harus dipilih sesuai kebutuhan agar hasil penilaian valid dan reliable. Yang kedua, tes objektif seperti pilihan ganda atau benar salah lebih mudah diperiksa karena memiliki kunci jawaban tetap. Pemeriksaan bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis. Penskoran dapat menggunakan sistem tanpa denda atau jawaban salah tidak mengurangi skor. Atau dengan denda, jawaban salah mengurangi skor. Pemilihan sistem harus disesuaikan dengan tujuan tes dan karakteristik peserta. Baik, sekian materi yang kami paparkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.